Yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ketika orang melakukan suatu perjalanan untuk kemudian berjalan jauh, tetapi tentunya bahwa dalam perjalanan itu orang akan berpikir untuk kembali. Sama seperti tadi kotong awali cerita, Bapak Penatua Rayon 1 mau pergi Kalimantan. Tetapi tentunya bahwa akan ada banyak pergumulan yang nantinya akan membawanya kembali pulang. Dengan tujuan bahwa tentunya bahwa apa yang ditaburkan, apa yang ditanam, apa yang pernah diusahakan, itu yang kemudian harus dirawat dan dihidupkan, dibangkitkan kembali. Demikian juga halnya sama dengan Rasul Paulus dan Barnabas, Bapak Saudara. Tentunya bahwa karena pemberitaan Injil mereka melakukan perjalanan panjang dari satu kota ke kota yang lain, kata firman Tuhan. Mereka mulai dari Listra, Ikonium dan kemudian ke Antiokhia. Tetapi juga ada di beberapa tempat di Perga, di Atalia, di pantai. Perjalanan itu tentunya dengan suatu visi misi memberitakan Injil, memberitakan kabar baik yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Barnabas. Mereka berjalan dan kemudian melakukan pekerjaan baik dalam pelayanan. Tetapi tentunya bahwa Allah mengisyaratkan banyak hal, mengingatkan banyak hal kepada Rasul Paulus dan Barnabas. Bahwa ada tempat di mana mereka mula-mula tengah mengalami kasih Tuhan. Di mana di tempat itu mereka telah menguatkan hati murid-murid dan menasihati murid-murid untuk tetap bertekun di dalam iman. Dari tempat itu juga mereka kemudian memilih penatua-penatua yang kemudian menjadi pekerja-pekerja untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tempat itu adalah Antiokhia. Mereka mengawali dari Antiokhia. Karena itu benar bahwa Allah dengan Roh Kudus membawa mereka dalam semua perjalanan dari kota ke kota, dan kemudian Allah kembali membawa mereka hanya karena suatu pergumulan. Bahwa mereka telah mengawali banyak hal di Antiokhia. Mulai dari menguatkan hati murid-murid, mulai dari menasihati mereka, sampai kepada nasihat untuk bertekun di dalam iman. Sama juga dengan kita Bapak Saudara orang beriman. Perjalanan pelayanan tahun 2021 membawa kita dalam suatu perjalanan panjang. Ada begitu banyak pelayanan yang kompleks Allah pertemukan kita di sana. Tetapi tentunya bahwa dalam perjalanan panjang itu Allah membawa kita kembali untuk berefleksi. Melihat benar bahwa apa yang telah kita bentuk di tahun 2021. Itu juga yang telah menjadi dasar untuk Allah membawa kita di tahun 2022. Tahun rahmat Tuhan. Kita mengawali suatu pelayanan yang luar biasa. Tetapi tentunya Bapak Saudara, bahwa kita bertolak kembali kepada pengalaman-pengalaman pelayanan. Kita dituntut untuk tetap bertekun di dalam iman. Tetap bertekun di dalam iman. Dan tetap memegang iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebagaimana kata firman Tuhan, bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan kita perlu untuk mengalami sengsara. Mengalami sengsara ini identik dengan setiap proses. Setiap proses dalam pelayanan. Ada proses yang menyenangkan. Kalau gereja pendapatan bagus itu menyenangkan. Kalau majelis pelayanan bagus itu proses menyenangkan. Kalau tentunya bahwa pendeta jurajin datang melalui jemaat itu proses menyenangkan. Karena jemaat sudah spiti munu, neno spiti munu. Ini pendeta pemuka yang model Karmana kok. Son pernah datang kuli ame sangkotong. Tentunya bahwa setiap proses membawa kita untuk kemudian kita melihat. Ada proses yang menyenangkan, tetapi juga ada proses yang tidak menyenangkan. Apabila sepanjang tahun pelayanan kalau tidak ada transparansi, tidak ada keterbukaan, dan ada banyak hal lain. Majelis sondepi melayani jemaat.
Kalau majelis sampai kotoki pintu jemaat semua ada di Hopaina, di Kotif, di Lene. Itu jadi pergumulan. Tetapi tentunya bahwa dalam malam ini kita berproses. Ada jemaat-jemaat yang dia suka majelis. Tetapi ada jemaat-jemaat yang dia juga lihat, oh itu beta majelis. Ada banyak hal kita berproses. Papa mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa sebagaimana Rasul Paulus dan Barnabas, mereka telah mengawali dan telah meletakkan dasar. Dan tentunya semua proses itu membawa mereka kepada satu tujuan. Kepercayaan mereka, yaitu bagi kemuliaan Allah. Mereka telah mengawali pekerjaan ini. Mereka telah mengawali pelayanan. Karena itu mereka juga telah menyelesaikannya. Kita juga demikian. 2021 kotong mengawali menyelesaikan. Tetapi tentunya bahwa 2022 kembali membawa kita dengan tantangan yang sama. Dengan waktu yang berbeda. Tetapi tentunya dengan harapan bahwa kita dapat menyelesaikan. Kita dapat berlayar sampai ke tujuan. Papa mama saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Karena itu tentunya bahwa sebelum Rasul Paulus dan Barnabas kembali mengangkat pelayanan yang telah mereka dasarkan di Antiokhia, mereka mengawali dengan mengumpulkan jemaat-jemaat. Sama ke kotong ini hari bakumpul perkunjungan awal tahun. Kotong bakumpul. Kira-kira mau evaluasi apa? Ini tahun mau bikin apa? Kotong bakumpul. Rasul Paulus dan Barnabas mengawalinya demikian. Kata firman Tuhan di ayat yang ke-27. Setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Bahwa ia telah membuka pintu bagi bangsa lain kepada iman. Artinya bahwa kotong pun iman, hari ini kotong bersama-sama berkumpul, kotong menceritakan setiap pengalaman pelayanan. Tetapi kemudian kita juga harus membawa ini iman. Untuk kemudian di tahun ini jemaat semakin bertumbuh di dalam iman percaya. Pelayanan semakin meningkat bukan semakin kendor. Pelayanan semakin maju bukan semakin mundur. Kalau Rasul Paulus dan juga Barnabas saja membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain. Apalagi kotong di sini. Bapak mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita membuka pelayanan tahun 2021, 2022 di tengah-tengah jemaat Sonalan Oenoni, jemaat Rayon 2. Tentunya ada banyak harapan iman. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasul Paulus dan Barnabas. Kita akan melakukan perjalanan panjang. Akan ada banyak persinggahan-persinggahan dalam pelayanan. Tuhan akan menitipkan banyak hal. Tetapi Tuhan juga akan menitipkan banyak proses di setiap perjalanan pelayanan. Kembalilah ke Antiokhia. Kembalilah kepada kasih mula-mula. Kembalilah kepada kasih karunia. Kembalilah kepada dasar yang pernah kotong angkat bersama. Yaitu melalui kasih karunia Tuhan bagi tiap orang. Setiap penatua dan diaken, rukun dan jemaat. Kita mengambil keputusan bersama. Mari kita kembali untuk kita melihat. Kalau Tuhan telah memberikan bagi kita dasar yang baik, maka mari kita berjalan dalam setiap proses Tuhan. Untuk pelayanan di tahun ini menjadi pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat menyambut pelayanan yang baru di tahun yang baru. Selamat berproses bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.